Selamat malam bagi seluruh jemaat Kemang Pratama. Pada malam permintaan doa ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari buku Kemenangan Akhir. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih atas lindungan dan berkat-Mu yang kami rasakan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman ini Tuhan dapat menguatkan iman percaya kami semakin setia kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita terdapat dalam pasal 16 yang berjudul Bapa-Bapa Musafir. Pada permulaan abad ke-17, raja yang baru naik tahta di kerajaan Inggris menyatakan keputusannya untuk memaksa kaum Puritan untuk menyesuaikan diri. Atau kalau tidak, mereka akan diusir keluar dari negeri itu. Dan bahkan tindakan yang lebih buruk, mereka akan dianiaya. Kaum Puritan maksudnya di sini adalah sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan, begitu juga kesalehan perseorangan atau jemaat. Kaum Puritan tersebut, karena mereka dianiaya, akhirnya mereka mencari perlindungan di negeri Belanda. Kesulitan, penjara, dan bahkan musuh-musuh di sekitar mereka sangat membuat mereka menderita. Akan tetapi kesabaran dan keteguhan hati mereka, akhirnya mereka dapat mengatasinya dan mereka menemukan perlindungan yang ramah, yaitu Republik Belanda. Dalam pelarian mereka meninggalkan rumah mereka, harta benda, dan bahkan penghidupan mereka yang layak. Namun, di tengah-tengah kesukaran dan pembuangan itu, kasih dan iman mereka semakin bertumbuh kuat. Allah sering mengizinkan pencobaan datang kepada umat-umatnya untuk mempersiapkan mereka melaksanakan maksud Allah terhadap mereka. Pada waktu pertama kali didorong memisahkan diri dari gereja Inggris, kaum Puritan telah mempersatukan diri mereka bersama oleh perjanjian yang sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan yang dapat bersekutu dan dapat menyembah Allah yang benar. Sebelas tahun setelah terbentuknya pemukiman yang pertama, yaitu kaum Puritan tersebut membentuk koloni, yaitu pada waktu mereka berada di dunia, maksudnya di benua yang baru Amerika. Seperti para musafir yang mula-mula mereka datang untuk menikmati kebebasan beribadah kepada Allah. Roger William adalah seorang pencari kebenaran yang sungguh-sungguh. Bersama dengan Robinson, percaya bahwa tidaklah mungkin semua terang dari firman Allah telah diterima. William adalah orang pertama dalam dunia Kristen modern yang membentuk pemerintahan sipil berdasarkan kebebasan hati nurani dan kesamaan pendapat di dalam hukum. Kehadiran pada perbaktian di gereja yang sudah ditetapkan diharuskan berdasar undang-undang yang diancam dengan hukuman denda atau penjara yang tidak menurutinya. William menolak hukum itu, dan peraturan yang paling buruk yaitu dalam undang-undang Inggris ialah yang memaksa seseorang memasuki gereja.
Roger Williams dihargai dan dikasihi sebagai seorang pendeta yang setia, seorang yang mempunyai karunia-karunia yang jarang dimiliki orang lain, mempunyai integritas yang tidak bisa dibengkokkan, kedermawanan yang benar. Namun penolakannya yang gigih terhadap hak pengadilan sipil atas wewenang gereja dan tuntutannya untuk kebebasan beragama tidak bisa diterima. Penggunaan doktrin barunya akan menggulingkan fundament negara dan pemerintahan negara itu, sehingga ia dijatuhi hukuman pengasingan dari koloni itu, dan akhirnya ia dipaksa melarikan diri di tengah-tengah dinginnya badai musim dingin ke dalam hutan lebat. Setelah mengembara beberapa bulan dan mengalami perubahan, akhirnya ia tiba di pantai Teluk Narragansett. Di sini ia meletakkan dasar dari negara zaman modern yang dalam pengertian sesungguhnya mengakui hak kebebasan beragama. Prinsip fundamental koloni Williams ialah bahwa setiap orang harus mempunyai kebebasan untuk berbakti kepada Allah sesuai dengan terang hati nuraninya. Para perancang undang-undang, yaitu undang-undang di Amerika Deklarasi Modern, mereka menyadari prinsip abadi bahwa hubungan manusia dengan Allahnya berada di atas kekuasaan manusia dan hak-hak hati nuraninya tidak bisa dicabut atau dipindahkan. Mereka merasa bahwa tugas mereka kepada Allah adalah lebih tinggi daripada kepada undang-undang manusia. Pada waktu berita-berita tersebar di negara-negara Eropa mengenai sebuah negeri di mana setiap orang boleh menikmati hasil pekerjaannya dan menuruti keyakinan hati nuraninya, maka ribuan orang berduyun-duyun datang ke dunia baru tersebut, yaitu Amerika. Koloni atau persatuan ini bertumbuh dengan pesat, yaitu Massachusetts oleh peraturan khusus menyambut para pendatang Kristus dari berbagai bangsa atas biaya pemerintah yang mungkin telah menyeberangi lautan Atlantik, meluputkan diri dari perang dan bala kelaparan dan penindas-penindas. Dengan demikian, pelarian dan yang tertindas oleh undang-undang telah dibuat menjadi tamu kemakmuran. Dalam tempo 20 tahun setelah pendaratan pertama di Plymouth, beberapa ribu musafir telah menetap di New England. Untuk mencapai tujuan yang mereka cita-citakan, mereka puas dengan penghasilan secukupnya, dengan menghidupkan kehidupan yang berhemat dan bekerja keras. Alkitab mereka gunakan sebagai landasan iman, sumber hikmat, dan piagam kebebasan. Prinsip-prinsipnya dengan rajin mereka ajarkan di rumah, di sekolah, dan di gereja, dan buah-buahnya tampak dalam berhemat, kemurnian, kecerdasan, pengendalian diri, dan pertarakan. Prinsip yang agung yang dijalankan dengan baik oleh Robinson dan Roger Williams, bahwa kebenaran itu berkembang, bahwa orang Kristen harus siap sedia menerima semua terang yang bersinar dari firman Allah yang kudus. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka telah kehilangan pandangan oleh generasi penerus mereka. Demikian juga Gereja Protestan Amerika dan juga Protestan Eropa.
Pengedaran Alkitab secara luas pada permulaan abad ke-19 dengan terang besar yang dicurahkan ke dunia ini tidak diikuti oleh kemajuan pengetahuan kebenaran yang dinyatakan Alkitab itu dan pengamalan agama-agama seperti pada zaman-zaman sebelumnya. Jadi begitu mereka berhasil dalam upaya mereka, namun generasi mereka selanjutnya tidak bisa mempertahankan hal itu. Kenapa demikian? Karena setan tidak pernah tinggal diam. Setan dapat menahan firman Tuhan dari orang-orang. Setan dapat melancarkan aniaya-aniaya. Tetapi bila mana iman itu tetap bertumbuh, akhirnya untuk mencapai tujuannya, setan menuntun banyak orang bahwa menilai firman itu dengan enteng. Akhirnya manusia melalaikan penyelidikan Alkitab, dan dengan demikian mereka terus menerima interpretasi yang salah dan memegang ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab lagi. Melihat kegagalan usahanya untuk menumpas kebenaran dengan penganiayaan, sekali lagi setan menggunakan kompromi seperti menuntun jemaat kepada kemurtatan besar dan pembentukan gereja Roma. Setan mengajak orang-orang Kristen bersekutu bukan dengan orang kafir, tetapi setan mengalihkan perhatian mereka melebihi penyembahan-penyembahan berhala sebelumnya melalui kesombongan, keangkuhan, keborosan yang berlebihan, dan bahkan mungkin jabatan-jabatan seperti yang dinikmati umat-umat Tuhan pada saat sekarang ini. Setan terus memutarbalikkan ajaran-ajaran Alkitab, dan tradisi yang telah membinasakan jutaan orang telah berakar sangat dalam. Demikianlah prinsip-prinsip yang telah diperjuangkan oleh para pembaru dengan menanggung banyak penderitaan telah direndahkan dan dihinakan. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini yang perlu kita renungkan. Bila mana umat-umat Tuhan sudah setia, sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi setan bisa mengalihkan perhatian kita terhadap Tuhan melalui mungkin kekayaan kita, jabatan kita, dan juga pengaruh kita. Ini juga sudah dirasakan sebagaimana para pembaru telah merintis, namun generasi berikutnya dapat diarahkan setan untuk meninggalkan Allah yang benar. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Biar Engkau kiranya menolong kami supaya kami tetap setia kepadamu, dan memberkati Tuhan seluruh anggota Jemaat Kemang Pratama, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kemang Pratama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.